Yogyakarta, kota yang selalu pulang. Ada kota yang tidak pernah berusaha menjadi megah untuk bisa dicintai. Kota yang tidak mengejar teknologi atau gedung bertingkat demi dianggap maju. Kota yang justru percaya bahwa ketulusan lebih kuat daripada kemewahan. Kota itu adalah Yogyakarta. Jogja tidak berusaha tampil mencolok. Ia hadir dengan kesederhanaan yang justru membuat banyak hati jatuh cinta. Ia tidak memanggil siapapun dengan suara, kota ini memanggil dengan rasa rindu. Rindu yang datang tiba-tiba, tanpa aba-aba dan sulit dijelaskan. Ia seperti rumah yang lama ditinggal. Ketika kembali, semuanya masih terasa sama. Dan hanya kita yang sudah banyak berubah. Ada sesuatu dalam pelan langkahnya yang menenangkan dada kita yang sudah terlalu lelah. Barangkali Jogja memang diciptakan sebagai tempat manusia belajar bernafas kembali. Di sini hidup terasa lebih lambat, tapi justru terasa lebih hidup. Jogja mengajarkan sebuah pelajaran sederhana, bahwa manusia tidak harus selalu berlari. Kadang kita cukup duduk diam, minum teh panas Rp5.000 di angkringan, mendengarkan suara jalanan dan musik dari pengeras kecil yang tidak sempurna, lalu sadar bahwa kebahagiaan bisa sesederhana itu. Di kota ini, orang-orang datang bukan untuk memamerkan diri, melainkan untuk menjadi diri sendiri. Malioboro adalah panggung manusia. Setiap langkah meninggalkan cerita baru. Di sana, kita melihat banyak hal, tawa yang dibuat-buat untuk menutupi sedih, keluarga yang berlibur dengan kamera penuh kenangan, pasangan yang bergandengan seolah dunia hanya berisi mereka berdua, dan perantau yang berjalan sendirian, tapi justru menemukan dirinya di tengah keramaian. Nada gitar para musisi jalanan tidak mengejar viral atau pujian. Mereka memainkan hidup dan kita ikut merasakan denyutnya. Lampu-lampu toko berpendar lembut, seolah ingin berkata, "Tenang saja, kau tidak harus tergesa-gesa." Jogja mengerti bahwa beberapa hati datang dengan luka, dan kota ini tak pernah bertanya dari mana luka itu berasal. Tugu berdiri tegak bukan sebagai ikon pariwisata, tapi sebagai penjaga rahasia rindu. Berapa banyak janji kembali yang terucap di hadapannya, dan berapa banyak yang akhirnya benar-benar pulang. Di setiap arah mata angin, ia menyaksikan pertemuan, perpisahan, dan doa-doa kecil yang diucapkan dalam hati. Ia tahu betul, rindu pada Jogja tidak pernah sembuh. Ia hanya tertidur sebentar, menunggu angin selatan membangunkannya lagi. Jogja tidak pernah memaksa orang untuk tinggal, namun ia selalu meninggalkan alasan untuk kembali. Keraton adalah jantungnya, bukan hanya bangunan, tapi pusat ruh budaya yang tetap hidup bersama warganya. Tradisi tidak dipertontonkan untuk sekedar dikagumi, tetapi dijalani dengan rasa hormat. Bahasa halus adalah bukti bahwa kesopanan bukan sekedar ajaran, tapi nafas yang diwariskan. Di sini, masa lalu bukan museum, ia adalah bagian dari hari esok. Gamelan yang berbunyi setiap malam bukan sekedar musik, melainkan alunan jiwa yang menenangkan resah yang sudah terlalu lama berteriak dalam diam. Jogja mengingatkan kita, setiap yang modern butuh akar agar tidak terbang entah kemana. Tapi Jogja bukan hanya tentang romantika dan nostalgia. Ia juga tentang perjuangan. Ribuan anak muda datang dengan mimpi sebesar Gunung Kidul, tapi uang saku sering hanya cukup untuk makan murah di angkringan. Mereka berjuang, menabung harapan, dan menelan kecewa. Kamar kos ukuran 2x3 menjadi ruang tumbuh. Pertama kali belajar mandiri, pertama kali patah hati, pertama kali menangis tanpa ada siapapun yang tahu, dan pertama kali bangkit. Meski masih gemetar, di kota ini mimpi tidak harus meloncat tinggi, cukup bertahan 1 hari lagi.
dan itu sudah cukup bagi Jogja. Kadang hidup menelan Kadang hidup menekan kuat hingga sulit bernafas, tapi angkringan ada di setiap sudut kota. Bukan hanya menjual makanan, tapi juga menjadi tempat menaruh rasa. Segelas kopi jos mengajari kita sesuatu. Bahkan kepahitan pun bisa dinikmati jika kita berani membakarnya dulu. Di meja kayu kecil itu, kita bisa jujur tanpa takut dihakimi. Kita bisa diam tanpa harus menjelaskan apa yang terjadi. Kita bisa rapuh tapi tetap merasa aman. Jogja selalu menyediakan ruang untuk pulih. Siang hari di Jogja adalah latihan untuk tidak menyerah. Matahari memang terik, tapi angin selalu menyejukkan dan selalu ada tempat untuk berteduh. Warung sederhana, bawah pohon beringin, halte bus, bahkan senyum ramah orang asing yang tak mengenal lelah berbagi kebaikan kecil. Karena di Jogja, kebaikan bukan tindakan khusus, ia adalah kebiasaan. Pamit dulu bu, hati-hati nak. Sapaan-sapaan kecil itu terasa seperti pelukan bagi jiwa yang tersesat. Jogja juga mengajarkan harmoni dalam kesederhanaan. Gunung Merapi yang gagah berdiri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diingat bahwa kita bukan penguasa semesta, hanya bagian kecil dari alam. Ketika Merapi marah, Jogja tidak mengeluh. Ia belajar bangkit lagi dan lagi. Dari abu yang menutup jalan, selalu tumbuh harapan baru. Sementara Parangtritis menjaga segala yang ingin kita teriakkan, namun terlalu sakit untuk diucapkan. Ombaknya membawa pergi beban yang terpendam dalam dada. Angin pantai berkata pelan, kamu boleh sedih tapi jangan hilang. Jogja mengizinkan kita merasa kecil agar tidak merasa sendirian. Banyak yang datang ke Jogja tanpa rencana, hanya ingin melarikan diri dari kenyataan yang terlalu menekan. Namun anehnya, justru di kota ini mereka menemukan diri mereka sendiri. Jogja bukan tempat untuk membuktikan apapun kepada dunia. Jogja adalah tempat menerima bahwa kita pantas mencintai diri kita sendiri. Jika ingin menangis, Jogja menyediakan tempat yang lembut. Jika ingin tertawa, Jogja selalu punya alasan untuk membaginya. Jika kita ingin memulai hidup baru, Jogja tidak pernah menutup pintu. Kita boleh hancur di sini, tapi kita akan diperbaiki perlahan tanpa kita sadari. Ada yang datang berdua lalu pulang sendirian, ada yang tiba sendiri tapi pulang dengan seseorang yang kelak menjadi jodohnya. Ada pula yang hanya lewat sebentar, namun hatinya tertinggal untuk selamanya. Jogja mengikat orang-orang dengan cara halus, kadang melalui musik, kadang melalui makanan, kadang melalui seseorang yang ditemui tanpa sengaja. Kadang hanya melalui rasa nyaman yang belum pernah dirasakan dimanapun. Jika kota-kota lain mengajari kita untuk mengejar kesuksesan, Jogja mengajari kita untuk tidak kehilangan diri dalam prosesnya. Bahwa istirahat bukan kelemahan, bahwa terlambat berhasil bukan kegagalan, bahwa kita tidak harus tahu semua jawabannya hari ini. Jogja menepuk pundak kita pelan, yang penting kamu masih berjalan. Sore hari lampu-lampu kota menyala pelan. Kota mulai bersiap menyelimuti hati yang letih. Langit berubah jingga, lalu biru keunguan, lalu gelap pekat. Namun entah kenapa tidak menakutkan. Gelap di Jogja justru terasa hangat, malamnya tidak sunyi tapi juga tidak bising. Ia seimbang seperti hati yang sedang sembuh. Itulah Jogja, kota yang tidak pernah memaksa kita untuk tinggal, tapi selalu punya cara untuk meminta kita kembali. Karena Yogyakarta bukan hanya tempat yang kita datangi, ia adalah perasaan yang kita bawa pulang. Meski tubuh sudah jauh,
perasaan bahwa kita dicintai, perasaan bahwa kita diterima, perasaan bahwa kita akhirnya berada di tempat yang tepat. Dan selama hati kita masih mencari rumah, selama kita masih membutuhkan ruang untuk pulih, Jogja akan selalu menyalakan lampu terasnya, menyambut kita pulang tanpa syarat apapun, dengan suara angin malam yang lembut berbisik, "Aku tetap di sini, pulanglah jika kamu siap. Aku tidak akan kemana-mana." Begitu kata Jogja.